Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang kedua dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Video yang kedua, kita akan mencermati judul kecilnya adalah Mengikut Yesus. Silakan mempersiapkan alat tulisnya, juga Alkitabnya. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca dua ayat Alkitab. Yang pertama dari Matius pasal 16 ayat 24. Yang demikian bunyi firman-Nya. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian saya ingin mengajak juga satu ayat yang sama sebetulnya, tetapi mungkin dengan redaksi yang berbeda dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu, dua bacaan ayat firman Tuhan ini pada dasarnya sama, persoalannya sama, di mana Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada para murid-Nya dan orang-orang yang ada di sekitar situ bahwa untuk menjadi pengikut Dia ada 3 syarat agar supaya mereka yang menjalankan ketiga syarat itu baru layak disebut sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, dia berkata menyangkal dirinya. Yang kedua, kenapa saya bacakan Lukas 9 ayat 23? Karena di Lukas 9 ayat 23 ditambahkan memikul salibnya, ditambahkan kata setiap hari. Memikul salibnya setiap hari. Dan kemudian mengikut aku. Nah, saudara, 3 syarat ini tidak boleh tidak dijalankan oleh orang yang berani teriak, saya mengasihi Kristus, saya pengikut Yesus. Tidak boleh tidak dijalankan di dalam kehidupannya, karena itu memang menjadi satu persyaratan yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, agar supaya setiap murid-muridnya melakukan hal yang demikian. Saudara, kenapa dikatakan seperti itu? Coba silakan Anda mencatat Yohanes pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Itu adalah
20 dan 21 judul bacaannya adalah percakapan dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Adalah tokoh agama, ahli Taurat dan orang Farisi yang punya kedudukan sangat tinggi di bidang agama, di Sanhedrin sana, yang nanti orang-orang ini termasuk Nikodemus dan kawan-kawan itu jugalah yang menghakimi Tuhan Yesus ketika dia ditangkap dan harus dihakimi. Nah, saudara, Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21 demikian bunyi firman-Nya. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, orang yang suka berbuat jahat itu selalu diidentikan bahwa orang yang suka tinggal di kegelapan. Kenapa mereka tinggal di kegelapan? Agar supaya perbuatan jahatnya tidak dilihat oleh orang. Wajarnya orang hidup itu selalu ada di tempat yang terang. Demikian pula Yesus yang adalah Tuhan selalu diidentikan bahwa dia adalah terang yang sejati. Engkau yang berbuat kebenaran, sesungguhnya engkau sudah mendatangi kepada terang. Dan orang yang berbuat kebaikan, kebenaran, dia dikatakan di dalam ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Kalau Anda melakukan kebenaran, berarti engkau sudah datang kepada terang, datang kepada Yesus Kristus Tuhan, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, waktu itu, kenapa ayat firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus? Karena waktu itu, karena saking ada harga diri, gengsinya dari seorang Nikodemus yang punya kedudukan tinggi, sudah berusia sepuh, tetapi dia ini masih mau merendahkan dirinya, datang kepada Tuhan Yesus untuk bertanya. Karena apa? Dia merasakan juga. Yang pertama, apa yang dia dengar, apa yang dia sudah lihat dari mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus serta firman yang diajarkan, Nikodemus sudah merasa, pastilah Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Mesias anak Allah, karena dasarnya Nikodemus juga adalah orang yang mengerti akan kitab suci. Demikian pula jika dia menimbang akan apa yang dia lakukan selama ini, dia pun juga meragukan apakah yang dia lakukan itu sudah benar dan berkenan di hati Tuhan. Untuk itulah dia datang kepada Tuhan Yesus minta petunjuk. Namun walaupun dia datang untuk minta petunjuk, karena kedudukannya dia ini masih diselimuti oleh gengsi yang sangat tinggi. Dia tidak ingin diketahui oleh banyak orang bahwa dia datang untuk minta petunjuk kepada Yesus yang adalah Kristus ini tadi. Apalagi dia punya kedudukan sebagai salah satu orang yang mengerti tentang Alkitab. Nah, oleh karena itu, saudara, dia datang pada malam hari. Nah, saudara, hal seperti inilah yang kemudian dikritik oleh Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, saudara, untuk hal seperti itu pun, Yesus yang adalah Tuhan bisa maklumi. Nah, saudara,
Yohanes pasal 12 ayat ke-46. Saudara, ayat ke-46 berkata demikian, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang." Tujuannya apa? Jelas dia punya tujuan. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang aku perintahkan, sebetulnya dia sudah menyatakan dirinya bahwa perbuatannya itu dilakukan di dalam nama Allah, karena kebenaran identik dengan terang. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan ingin Anda dan saya pikirannya adalah melakukan kebenaran, supaya ketika kita melakukan kebenaran berarti kita ini sudah datang kepada Tuhan Yesus, sudah datang kepada terang, dan lewat perbuatan baik kita, perbuatan benar kita, berarti kita telah meninggalkan kegelapan, telah meninggalkan dosa-dosa kita, karena apa yang kita lakukan di dalam nama Allah. Saudara, 3 syarat sebagai pengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah untuk Anda dan saya lakukan. Tetapi marilah kita berjuang untuk bisa memenuhi persyaratan itu, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, harus menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri bukanlah sesuatu yang gampang. Apalagi jika orang yang harus melakukan penyangkalan terhadap dirinya adalah orang yang pandai, orang yang terkenal, karena dia adalah orang yang sukses. Oleh karena dia juga adalah orang yang pandai, oleh karena dia juga adalah orang yang punya kedudukan tinggi di dalam jabatan dan pangkatnya, oleh karena dia juga adalah orang yang sangat terhormat, sehingga setiap kali dia memberikan satu pernyataan, rakyat secara nasional itu suka mendengarkannya, suka memberikan komen-komen yang positif, suka meniru, suka melakukan nasihat-nasihatnya dia, dan lain sebagainya, karena kebanyakan orang yang terkenal seperti yang saya sebutkan itu tadi, ada banyak penggemar, pengagum mereka yang menjadi pengikutnya. Nah, saudara, menjadi rumit sekali, menjadi sulit sekali ketika orang yang demikian harus menyangkal dirinya. Yaitu ketika dia harus mulai menanggalkan segala sesuatu plus yang positif di dalam dirinya, untuk tidak melekat di dalam kehidupannya, itu adalah demikian sulitnya. Belum tentu orang yang punya kedudukan yang tinggi ini tadi di rumahnya sendiri, atau lebih sulit lagi di tempat kerjanya, dia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang remeh, yang sederhana, yang biasanya dilakukan oleh seorang pegawai rendahan. Belum tentu. Belum tentu juga orang yang seperti ini adalah orang yang pertama kali ketika dia masuk ke dalam kantornya, kemudian dia yang menegur sapa lebih dulu pegawai rendahan, satpam, atau bagian kebersihan yang biasa membersihkan ruang kerjanya mereka. Terkadang orang-orang yang seperti ini untuk melakukan tegur sapa lebih dulu saja rasanya berat. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan memberikan contoh dan teladan, sehingga membuat para muridnya jadi kalang kabut ketika dia harus membasuh, memberikan teladan, membasuh
kaki para muridnya. Otomatis para murid merasa sungkan. Tuhan, aku aja yang membasuh kakimu. Jangan engkau yang membasuh kakiku, karena kakiku kotor. Karena engkau adalah guru dan Tuhan yang aku hormati, yang aku cintai. Kenapa engkau mesti melakukan hal yang demikian? Nah saudara, itu sengaja dilakukan oleh Tuhan Yesus demi memberikan contoh dan teladan kepada para murid-muridnya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, engkau menyebut aku Tuhan dan Guru, sebutanmu itu tepat. Oleh karena itu, jika aku adalah Tuhan dan gurumu, mau melakukan hal yang demikian, maka engkau pun harus melakukan apa yang aku teladankan bagi dirimu. Nah saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, Rasul Paulus pun menulis. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan lewat mulut Rasul adalah hasil daripada para rasul itu sebetulnya mempelajari apa yang dikatakan oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus, kemudian mereka menyimpulkan, maka muncullah firman Tuhan yang demikian. Dikatakan di situ, Yesus yang adalah Tuhan telah berkenan mengosongkan dirinya. Maksudnya, segala keilahiannya dia itu ditanggalkan. Itu tidak dibawa melekat. Bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Mesias, kamu harus begitu. Tidak. Tetapi dia mau datang, justru dia mau merendahkan dirinya, menjadi serupa, menjadi sama seperti manusia. Padahal dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Saudara, lihat saudara. Dia yang adalah Tuhan mau yang demikian, menyangkal dirinya. Padahal jika kita manusia seringkali kalau kita berkunjung ke satu tempat, katakanlah daerah itu adalah daerah di bawah kekuasaannya kita, jika sambutannya kurang bagus, bisa saja kita ini punya hati yang kurang berkenan. Aku datang kok hanya disambut yang seperti itu. Nah saudara, tetapi orang yang bisa menyangkal dirinya adalah orang yang mau merendahkan dirinya dengan menanggalkan segala atributnya dia, nilai-nilai positif di dalam kehidupannya dia, menjadi sama seperti yang paling ada di bawah. Nah saudara, kemudian yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Saudara, jika kita mampu melakukan 3 persyaratan, sesungguhnya setiap hari kita sudah datang kepada Sang Terang yang sejati. Kita sudah melakukan kebaikan dan kebenaran. Sehingga apa yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Saudara, memikul salibnya setiap hari. Saudara, Yesus Kristus Tuhan bukan sekedar memberikan persyaratan dengan 3 syarat ini, tetapi dia jugalah yang menunjukkan bagaimana 3 syarat itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tunjukkan, bukankah manusia sejagat ini yang berdosa? Bukankah manusia di dunia ini yang harus menanggung dosa mereka masing-masing? Dan mereka harus bayar akibat dosa mereka. Tetapi kasih Tuhan yang luar biasa telah mengakibatkan dia berkenan mengkaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia datang ke dunia untuk pikul salib, salah satunya yaitu dia menanggung dosa dunia, dan dia bersedia mati di atas kayu salib, gantikan dunia, gantikan saudara dan saya di atas kayu salib, agar setiap kita yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal dan kita tidak binasa. Saudara, itulah salah satunya. Dia mau gantikan kita. Pikul salib adalah
gantikan beban orang lain. Aku mau pikul beban yang seharusnya bukan jadi bebanku. Agar supaya ketika aku pikul beban orang lain, orang itu boleh tertolong. Orang itu boleh diringankan. Lewat apa yang aku kerjakan, orang ini boleh diberkati. Nah saudara, dan itu dikatakan memikul salibnya setiap hari. Oleh karena itu, saya sedih ketika saya melihat ada banyak sahabat saya ketika harus didatangi oleh seseorang oleh karena dia butuh pertolongan. Mereka selalu ngedumel. Wah, orang ini selalu ngerecokin aku. Kenapa setiap hari telepon? Seringkali pada waktu meeting dia juga telepon dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, sesungguhnya ketika ada orang membutuhkan pertolongan kepada kita, itu merupakan satu anugerah di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk hari itu saudara pikul salib setiap hari. Saudara, yang berikutnya, syarat yang lebih sulit lagi, dia berkata, ikutlah aku. Yaitu, kita harus mengikuti teladan hidup Kristus. Dan itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan, itu memperagakan, walaupun saat itu dia sebagai 100% manusia dan 100% Allah, dia memperagakan dengan begitu sempurna. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus berusaha meneladani gaya hidup Yesus semasa dia tinggal bersama-sama dengan para rasulnya. Salah satunya, gaya hidupnya jelas. Dia hidup dengan sangat-sangat sederhana. Dia datang pada waktu peristiwa Natal yang pertama, bukan di hotel bintang 5, tetapi justru di tempat yang paling hina. Karena dia ingin sekali semua orang bisa datang menyapa dia. Yang kaya diwakili oleh orang Majus, para cendekiawan dengan rombongan yang besar dan dengan persembahan yang bernilai emas, kemenyan, dan mur yang sudah dipersiapkan dari negeri mereka yang sangat jauh hanya untuk mencari sang bayi Natal dengan maksud dan tujuan sujud menyembah kepada dia. Dan persembahan yang sudah dikhususkan, yang sudah dikuduskan, sudah dipersiapkan. Diwakili oleh orang Majus, yaitu orang kaya dan orang-orang pandai. Saudara, sedangkan jika Yesus Tuhan itu memilih tempat yang megah, yang mewah, katakan hotel bintang 5, tentunya gembala yang mewakili rakyat jelata, orang-orang miskin, orang-orang sederhana ini tidak bisa datang kepada dia. Oleh karena itu dengan bijaksana, dia telah menyangkal dirinya, dia telah memikul salibnya, dan dia telah menunjukkan teladan hidup yang benar. Dia datang di tempat yang paling rendah, agar supaya masyarakat yang paling rendah itu pun boleh datang sujud menyembah kepada dia dan menjumpai dia. Saudara, lihat apa yang terjadi di zaman yang sekarang ini. Justru kita tidak melihat hamba-hamba Tuhan itu meneladani Yesus yang adalah Kristus. Ketika mereka melayani, biasanya mereka selalu diservis dengan sambutan yang luar biasa dan difasilitasi dengan fasilitas yang hebat. Mungkin hotel bintang 5 dan fasilitas yang lainnya, jamuan makan malam, jemputan mobil mewah dan lain sebagainya. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan justru berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia untuk meletakkan kepala tidak ada tempat. Saudara, mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Kita jumpa di video yang ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.